uruskan siang dan malam. Kenapa kripto itu tidak bisa masuk menjadi seorang muslim, ya kan? Padahal karena tidak mau diurus. Menjadi yang karena tidak mau diurus. Ya Pak kripto nggak mau diurus. Orang disuruh mandi nggak mau mandi. Orang disuruh makan nggak mau makan, nggak mau diurus. Bukan orang tuanya nggak ngurus, Pak kripto nggak mau diurus. Berarti kemampuannya terbatas. Berarti Pak kripto masalah. Allah itu Pak kripto yang tidak mau diurus. Saya tidak mau diurus. Saya tidak mau diurus karena saya punya kehendak bebas. Ya berarti Allah itu tidak bisa. Ya berarti Allah telah mengabulkan permintaan Pak kripto. Wa mayudillu bihi ilal fasikin. Kalau Pak kripto tidak mau mandi, ya udah silakan nggak mau mandi. Kok nyalahin Allah? Itu membiarkan. Pak kripto kayak kemarin. Tutup. Aneh Pak kripto ini. Ya itu namanya kan, membiarkan. Udah disuruh mandi. Kok kalau membiarkan itu tidak melarang. Sekarang Pak kripto sudah disuruh jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ, udah kasih tahu. Tidak membiarkan kan itu tidak melarang kan? Nah, ya tidak melarang. Pak kripto mau masuk sendiri, kesalahan Pak kripto sendiri. Nah itu berarti Innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Apanya? Pak kripto gini, Pak kripto. Anda ini contoh yang buruk saya kira. Anda disuruh mandi, tidak contoh yang buruk. Ya contoh yang buruk. Jadi tidak boleh diikuti teman-teman. Anda disuruh mandi, terus Anda tidak mandi, sudah disuruh mandi, sudah disuruh gosek gigi, tidak mandi, tidak disuruh. Terus Anda bilang, dia membiarkan saya. Kau yang disuruh, kau yang tidak mau, kau sendiri yang gimana ceritanya? Jadi Pak kripto ini kalau di neraka ini orang di neraka itu udah berlipat-lipat gitu, udah dihajar gitu. Ini paling bawah, bawah gitu. Karena dia sudah menolak, menyalahkan pula, menyalahkan pula. Nah jadi iya betul. Jadi begini, ada orang begini ya, kayak orang yang paling rendah dalam di api neraka ya, Abu Thalib namanya, paman Nabi. Abu Thalib itu dia tidak menyalahkan Nabi, dia tahu yang dibawa oleh Nabi itu benar, tapi dia tidak melakukan exception sekali, bahkan bukan exception itu apa ya disebutnya, malah nyalain balik gitu. Nah posisi dia itu tokoh saat itu, dan dia dibisiki oleh paman-paman yang lain tokohnya. Nabi bisiki la ilaha illallah, akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu yang paling rendah, paling ringan. Nah, paling ringan siksaannya. Ringan siksaannya itu dibakar si telapak kakinya yang ngebul gitu. Yang masak kepalanya itu di neraka. Nah, Pak kripto ini bukan seperti itu. Pak kripto ini udah nggak mau ikut, nyalahin lagi. Kalau di neraka ini udah ditumpuk gitu. Jadi saya itu kalau nanti saya nanya gitu ya. Saya nanya misalnya tidak ikut ajaran Islam, dia nggak percaya. Bukan dia tidak mau mengikuti. Pamannya Nabi ikut. Namanya Hamzah ikut. Mati dibujuk-bujuk. Hamzah. Dia tidak mau, yang pendek aja, paman pendek aja. Ada masalah apa kan? Ada masalah apa kau datang aja? Bukan ada masalah. Makanya Pak kripto, makanya santai dulu, santai, tarik napas, santai dulu, santai. Mana udah mabok, udah kesana, santai. Pak kripto yang oleng dalam bertanya, santai. Makanya Allah menegaskan, terus santai dulu Bang. Abang boleh bicara tapi kita dialek dengan etik gitu, santai dulu. Makanya di dalam Quran, makanya turunlah ayat Quran. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa berikan petunjuk kepada yang bahkan yang kau cintai, nggak bisa. Even pamannya. Walakinallaha yahdi may yasha. Melainkan Allah lah yang beri petunjuk kepada yang dia kehendaki, bukan membiarkan. Allah nggak membiarkan. Nah, bantah lagi. Jadi Pak kripto dalam kerangka dia itu dalam neraka ditumpuk. Paman Nabi itu dia tidak menyalahkan Nabi, tidak menyalahkan Allah, tidak. Tidak menyalahkannya Allah, dibakar kakinya, ngebul ininya.
Tapi Pak Kripto ini dia sudah tidak ikut menyalahkan Allah. Aneh. Yang tidak mau mandi Pak Kripto sudah disuruh mandi. Ah, nggak mau mandi Pak Kripto. Tapi dia menyalahkan saya nggak pernah disuruh mandi. Nah ini dia dijeblek. Ini Pak Kripto kalau ini dihajar. Ini ada saudara kita Pak Kripto yang baru datang. Kalau mau ngasih poin silakan. Saya izin mungkin 5 menit dulu, nanti standby nanti naik lagi. Insya Allah. Masuk lagi. Bukan masuk lagi, saya standby. Silakan Bang, jangan. Iya, setidaknya kita kan berpikir secara logis. Ini pamannya sendiri loh. Paman yang selalu membela-bela dia. Tetapi apa, sampai kematiannya saja dibujuk-bujuk masuk Islam tidak mau. Tanda tanya di situ apa sebabnya? Itu karena dia tidak mempercayai Islam ini. Muhammad ini sebagai ponakannya sendiri, pemimpinnya itu. Karena apa? Banyak kegagalan di situ. Salah satunya Surah Maryam 7. Jangan. Nah, enggak, nanti itu keluar. Nanti dulu, santai dulu, satu. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa pamannya Nabi, dia tidak meyakini karena surat Maryam itu. Dan itu Anda udah keluar. Santai dulu, satu. Apa yang menyebabkan itu? Tadi saya sudah katakan, yang menyebabkan itu adalah karena Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah. Nabi tak bisa memberikan hidayah, itu yang milik Allah. Makanya setelah peristiwa itu turunlah ayat. Tadi saya sudah katakan, ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad, Nabi Muhammad, tak bisa memberikan hidayah. Tak bisa. Bahkan kepada yang la tahdiman ahbabta, kepada yang bahkan yang kepada yang kau cintai, nggak bisa. Walakinallaha, tetapi Allah yahdi mayasya, memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah. Memang itu pelajarannya dan itu adalah evidence-nya. Tetapi Allah yang memberikan hidayah. Maka sekor-kornya Kang Chan di sini dan teman-teman di sini tidak bisa memberikan hidayah. Tapi Allah, tapi kita menjadi wasilah perantara hidayah itu turun. Itu. Dan Anda tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Abu Thalib itu dia tidak percaya Nabi karena surat Maryam, karena surat, nggak akan pernah ada. Itu nggak ngarang-ngarangan Anda. Lagi-lagi Kristen ngarang-ngarang. Anda terjebak 2 kali ngarang-ngarang dalam agama sendiri, ngarang-ngarang terhadap Islam. Begitu saudaraku ya. Saya izin dulu Ustadz Miftah, ada Kang Dito, dilanjutkan dulu orang guru saya Kang Dito. Saya ada dulu ini. Saya tanya sekarang kepadamu. Saya tanya, apakah Maria percaya Yesus itu Tuhannya? Kenapa? Maria. Kenapa? Apakah Maria percaya Yesus itu Tuhan dia? Memang sebelum dia lahir Maria, dia dikasih tahu bahwa dia itu Maria. Saya tidak menanyakan keyakinanmu, keyakinan Maria. Apakah Maria percaya anaknya itu Tuhannya? Percaya ya. Mana datanya? Percaya. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya juga dia tidak percaya kepada Tuhan. Mana datanya? Tidak percaya. Bertanya, tapi Anda tidak berpikirkan dampak yang akan kembali kepada Anda. Sekarang saya tanya, kalau Allahmu yang mana Bang, santai itu kan mulai kan? Iya, Tuh ditanya begitu mulai. Yesus yang di surga bukan Bang, Allahmu. Bang, santai. Anda dalam posisi ditanya ini. Iya, sebagai Anda dalam posisi ditanya. Di surga. Kenapa harus, Bang? Kenapa harus kejang-kejang? Santai. Di surga, tetapi Allah kalian tidak di surga, sementara Allah kalian di surga. Santai. Bang, tarik nafas, santai. Iya, saya kenapa, Bang nih? Pemahaman Tiba-tiba, Bang, di mana datanya Maria meyakini Yesus itu anaknya Tuhannya? Di mana datanya? Nah, di mana datanya bahwa Maria tidak meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhannya? Bang, sudah pertanyaan jangan dijawab dengan pertanyaan lagi, Bang. Udah polemikus, turunin aja, buang polemikus. Nggak bikin pinter. Baru ditanya satu. Kang Dito, lanjut dulu izinnya, Kang Dito ya. Siap. Kenapa Abang harus kejang-kejang? Santai dulu. Saya sudah bilang dia percaya. Santai. Kehendak Anda bahwa dia tidak percaya. Ngomong apa? Iya, kan? Udah kelojotan. Saya sudah jawab dia percaya. Maunya. Bahas apa? Kalau cuma polemikus, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan yang nggak make sense. Ngapain naik? Ngapain juga saya? Masa saya balik? Ada kategori Abu Jahal, ada Abi Talib, kan? Ada kategori Abu Lahab ini, susah ini. Ya. Itu Yang menjawabkan, ya terjadilah kepadamu terhadapku menurut kehendakmu Tuhan. Apakah bukan salah? Apakah bukan Maria mengatakan demikian? udah selesai. Memang sebelum Yesus melahirkan, Maria sudah diberitahukan oleh malaikat.
Kamu Ya, kau akan mengadu dan diamlah kamu akan menamainya dulu. Yesus. Jangan Apa yang dia ngoceh katakan? terus. Aku bersyukur kepadamu Tuhan dan terjadilah seturut kehendakmu. Bukankah dia Oh. percaya itu? Oke, gantian ya, Itu gantian jawab. ya. Sabar. Iya. Saya mengutip di Matius Dia tidak pasal kenal, 1. Maria tidak percaya. Saya mengutip di Matius pasal 1 nomor ke-18. Dia Jadi katakan dia menolak. yang membuat Bunda Maria mengandung itu adalah Roh Kudus. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Silakan. Di-explore. Silakan. Oke, saya turun dulu Kang Nito ya. Nggak ada yang bisa jawab nih. Sudah mematahkan Kang Cang Loh, tadi. kok nggak bisa jawab apanya? Nggak bisa jawab, orang dijawab rinci gitu gimana sih? Kadang-kadang ada ya Kang Dito ya. Boleh izin Ustaz Ya, cerita, silakan, Kang Dito, silakan. sedikit saja. Silakan. Saya Sebentar Pak beli. Dito, saya minta waktu Ya. cuma 2 menit saja. 2 menit saja Ya, Pak ya. Dito. Pertama, Ya. kalau Pak Kripto bilang Allah membiarkan, rasanya kurang tepat. Buktinya apa? Pak Kripto sadar tidak? Pak Kripto naik ke Komal Muslim yang tiap hari menyerukan kepada Anda bahwasanya Tuhan yang benar itu hanyalah Allah. Jelas itu. Sudah diberi, kami sudah mengabarkan sama Pak Kripto, ini loh konsekuensi beriman, ini loh konsekuensi orang yang menolak. Sudah tuh. Nah nanti Pak Kripto jangan lupa nanti, mohon maaf ya, di dalam Al-Qur'an orang-orang seperti Bapak ini dalam surah Al-A'raf tuh begini, ya. Wa nada ashabul nari wa ashabul jannah, ashabul jannati wa ashabun nar. Angkot wajadtumu apakah kalian sudah mendapati janji Tuhan kalian? Ya kan? Nah, kami sudah mendapati janji Tuhan kami. Tuhan kami menjanjikan apa? Allah menjanjikan apa? Surga. Nah, Pak Kripto menolak itu. Kan ini sudah datang seruan penyeru-penyerunya yang mengajak Pak Kripto untuk menyembah, mengesahkan Allah saja. Yang dia, tadi Pak Kripto sudah bilang loh, Allah itu tidak tidur, tidak lalai sedikit pun, dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Pak Kripto sendiri tadi sudah bilang. Artinya apa? Nggak ada dibiarkan Pak Kripto itu. Cuman Pak Kripto tidak mau. Pak Kriptonya menolak. Nah itu konsekuensi logisnya, silahkan. Allah memberikan kehendak itu, tetapi Allah Rasain tuh, anaknya marah tuh. nggak marah Pak, Itu biasa diberikan anak saya. Anak saya biasa. penjelasan, Pak Kripto. Jadi Oke. sedikit saja poin saya Pak Kripto. Silakan Anda berpikir, merenungkan ini, ya kan? Karena hal ini adalah berbicara, mohon maaf, hati kita ya. Itu kan kembali kepada hati. Saya hanya mengatakan begini sama Pak Kripto. Kami sebagai Muslim, tugas kami itu sudah kami sampaikan. Kembali kepada Anda, ya kan? Jangan Anda menjudge Allah. Nanti Anda sendiri akan berhadapan langsung dengan Allah. Sudah datang tuh petunjuk-petunjuk. Kalau kata Kang Chan tadi, rambu-rambunya sudah Allah buat. Bahkan bukan lebih dari rambu. Allah itu mendatangkan utusan-utusan. Kalau dalam keadaan lalu lintas itu sudah ada yang pakai toa, pakai mic begitu, begini, bla 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 bla. Ya kan, bahkan ada namanya kampanye keselamatan, segala macam Allah sudah hadirkan, dan mungkin bahkan dalam diri Pak Kripto sendiri sudah sampai itu utusan-utusan itu apa? Di antaranya apa? Rambut yang berhuban, badan yang sakit. Kemudian nampak nih, tiap hari Pak Kripto kita bertemu, berdialog tentang masalah keimanan ini. Nah, silakan itu Pak Kripto, jangan bilang enggak. Kami di sini kalau Bapak bilang nggak bisa menyampaikan, sudah disampaikan. Anda menolak, itu hak Anda. Anda menerima, itu hak Anda. Kalau bahasa Al-Qurannya, barang siapa yang beriman, maka dia beriman. Barang siapa yang mau kubur, silakan kubur. Untuk dirinya Konsekuensi sendiri. logisnya Allah sudah gambarkan, gitu loh. Silakan, cukup. Oke. Ya, kenapa? Boleh bertanya dia? Kenapa? Oke. Kenapa Allah yang begitu maha kuasa, lagi maha mengetahui, lagi maha penyayang, tidak menyayang, tidak berkuasa sedikit pun kepada Abu Jahal maupun Abu Lahab, ya. Abu Lahab dan Abu Jahal itu menentang, ya. Kenapa dengan kekuatan daripada Allah itu dia bisa mengalahkan, ya, mereka berdua dengan membawa mereka ke jalan yang benar. Bukan hanya memberi petunjuk, memberi Buddha, memberi petunjuk. Tapi kekuasaannya terbatas. Manusia yang namanya Abu Jahal
Abu Lahab dan kripto ini hatinya keras, tapi petunjuk itu tidak bisa mencapai hati kripto. Ya, tidak bisa membuat kripto seorang muslim. Ya, berarti Allah itu Pak terbatas Kripto. kekuatannya. Gitu. Pak Kripto, itu diulangi Ya. lagi pertanyaan, dicukupkan sajalah. Sudah jelas itu. Sudah dijawab tadi, Jelas. detail kok. Allah itu Lanjut, sudah tidak lanjut lagi yang lain. terbatas. Iya, Lanjut yang lagi. pertama. Dian, Dian, Lanjut. Dian, Kang Dian, Vito, gini, lanjut dulu Kang Vito. Dian pertama Afwan. gini ya. Monitor, Gini ya, mau masuk Islam atau sama ada Kristen share? itu diberi Lagi sarapan bubur, nyimak aja Oke, dulu. siap. Halo, halo. Dian pertama, saya mau bertanya kepada Anda ya. Memang sama-sama kita diberikan pernyataan hidup yang kekal. Artinya menuju ke sorga. Sama, kami juga diberikan pernyataan hidup yang kekal, ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengasihi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang membedakan antara kalian dan kami, Tuhan kami sendiri bisa menjaminkan. Kalau tadi itu hanya pernyataan, tapi yang menjaminkan dari pribadinya sendiri kepada kami ada di sini. Yaitu dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal. Dan aku, itu Yesus sendiri yang mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Jadi dia memberikan jaminan hidup yang kekal ada kepada kami. Kalau pernyataan-pernyataan banyak, hidup yang kekal banyak. Tetapi yang membedakan kita sama kalian, kami diberikan jaminan hidup yang kekal. Jaminan yang diberikan Allah sendiri. hidup yang kekal itu apa? Coba. Hidup yang kekal, hidup yang tidak akan pernah berakhir, atau di mana tempatnya itu kalau hidup yang tidak pernah berakhir? Apa kata Yaitu Yesus sorga. hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal sorga. itu mengenal. Iya, dia mengenal, tetapi tujuannya kemana itu hidup yang kekal? Iya, hidup yang kekal itu mengenal Allah. Dan Yesus Tujuannya hidup yang Kristus kekal yang kemana? mengutus. Ya, mengenal Allah satu-satunya. Emang berapa Allah dalam kehidupan orang Kristen? Pelan-pelan lah, biar bisa Emang ada berapa Allah dalam kehidupan orang Kristen? Sabar dijawab. pelan-pelan, tarik napas dulu, tarik napas Iya, kau mengatakan hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya. Emang Kristen mengaku berapa Allah? dan Kalian aja yang mengenal memframing Yesus kami Allah ada berapa banyak? dan mengenal Itu saja. Yesus. Gak mau lanjut ya, gak mau Ya, lanjut. saya tanya, Dan di mengenal mana Allah memberikan jaminan yang hidup yang kekal bagi dan kamu? Bahwa mengenal aku memberikan Yesus jaminan hidup yang kekal. Adakah Allah sebagai memberikan jaminan yang hidup yang kekal? Nggak ada. Ini gimana? inilah Diskusinya terus. Slow aja. inilah ya teman-teman, begini Slow. iya, Bang, iya. jangan usik. Ratusan ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentang jaminan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ratusan. Iya, sama kami juga amanu banyak. wa Tetapi yang dari Allah sendiri mengatakan tidak ada bagi kalian. Sabar dulu dijawab setan. Saya jadi marah ini. Saya ludahin juga. Santai aja Bang, jangan usik. Anda itu biasakan santai, slow, berbasis data, Dan nggak aku memberikan hidup yang marah-marah. kekal. Udahlah, aku turun aja dah. Iya, abang santai dulu, tarik nafas Hidup dulu yang Bang. kekal. Bang jangan usik, sebentar. Hanya itu sekedar pernyataan, berbeda dengan jaminan. Gitu ya. Pernyataan dan jaminan itu berbeda. Jangan dijawab. Maksudnya gini maksudnya Bang Dian, si jangan mak usik nih. Yesus itu juru selamat, tetapi kok dia minta berdoa kepada yang dapat menyelamatkan dirinya gitu loh. Gimana itu ya? Yesus. Enggak, gini aja. Bang jangan usik. Kalau kita berdialog begini kan pertama sebentar Bang, santai aja. Iman abang tetap iman abang. Kita ini ya Oh kan, iya jelas. sama-sama menyajikan data dan berpikir dengan data itu. Oh iya Bang. benar. Kamu kan? kalau teman. Tapi yang saya sesalkan kalian terlalu banyak menyudutkan kami. Iya, kau dengarkan dulu, kau diam dulu. Tadi kalian Emangnya Kristen nggak menyudutkan Kau Islam diam. ini abang dari tadi bawaannya. Nah, gini, makanya saya bilang kita kan ini membahas apa yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing. Oh Kan tadi aku gitu. mengatakan, Oh iya. Tidak ada jaminan dari Tuhan kepada orang Muslim.
Banyak bang. Oh, kalau bicara iya, begitu, iya, kalau iya, iya. Islam. Nih, Iya, iya, maaf, di maaf, sebelah maaf, abang maaf. itu Ustadz Miftah itu. Nah iya santai makanya nggak perlu abang Iya, iya, ngamuk-ngamuk iya. begitu. Enggak, masalahnya tadi teman Basyirun kalian wa sudah nadhirun memframing buat sesuatu hal yang bergembira dan diingatin gitu loh. Iya. Karena salah satu teman kalian memframing bahwa kami disuruh kerja tapi kami tidak kerja, disuruh mengimani tapi kami tidak lakukan. Itu kan Nah, sudah salah. itu memang benar. Siapa? Tanya ke Kang Chan. Itu Dia yang ngomong memang tadi. benar. Maka kenapa Nah, ada ini judul, adalah kesalahan kalian. Kenapa ada judul Salah di mananya kami? konten bidat Bible? Anda sendiri, justru kitab Anda sendiri sebenarnya yang menyudutkan kalian. ini. Coba lanjutkan tadi. Hidup yang kekal itu Iya. adalah mengenal Theos, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Utusan. Iya. dan mengenal Yesus sebagai Emang kami nggak mau mengimani menjawab. Allah kami ada berapa? Padahal kitab mereka sendiri yang menyudutkan. Iya, emang Allah kami ada berapa? Saya tanya dulu, saya balik tanya. Pemahaman Anda dengan ayat tersebut, Allah kami ada berapa? Yesus Tuhan. Ini mereka tidak mau jujur. Mereka Bukan tidak nggak mau jujur, emang mengakui berapa pengajaran Allah kami mereka menurut sendiri. Padahal barusan mereka mengatakan, saya yakin dengan kitab saya mengimani kitab saya. Tapi mereka sendiri tidak mau jujur. Coba saya tanya, justru kitab Anda sendirilah yang menyudutkan kalian. Saya tanya sekali lagi, dan mengenal Yesus Kristus sebagai Utusan. Sebagai apa? Emang kalian pemahaman kalian tentang utusan seperti apa sih? Kristus, iya, Nabi. kok pemahaman begitu sederhana, dan mengenal Yesus Satu-satunya sebagai- Allah. Berarti emang kami ada berapa Allah? Saya tanya baru. Lanjutkan dulu Ya kalimat makanya yang jawab disebut dulu coba. Pelan-pelan dulu Kita aja. cek. Oke, kita Kita. pelan-pelan ya. Kita cek. Dan Pelan-pelan aja. mengenal Yesus sebagai Yang engkau utus. nah inilah coba teman-teman. Inilah teman-teman Bentar, coba. gini aja, Bang jangan Mereka- usik, Bang jangan usik. Kita mulai dari sederhana aja dulu nih. Karena kalian hanya Apa memikirkan itu arti utusan utusan? sebagai orang duniawi. Bukan berbeda Bentar dulu, utusan pelan surgawi, dulu. berbeda Santai utusan dulu, santai duniawi. dulu. Tapi Kita kalian kita memframing maknai dulu ya, literally dari kata utusan itu apa dulu? Coba, utusan itu apa, Bang? Nah sekarang kalau saya katakan bahwa Allah itu Yesus itu Jawab dulu. Allah sendiri gimana? Jawab dulu, Kalian coba. sudah kalah dengan ayat Nah, itu. ini Jawab pelan-pelan dulu, Karena jawab ayat dulu. firman itu adalah yang Allah Yesus namanya itu adalah firman utusan, sendiri. sebentar. Yang namanya utusan itu berarti dia itu adalah perantara. Betul? Wasila. Itu secara Wasilah. manusia, makanya saya bilang bedakan utusan surgawi dan utusan manusia. Secara manusia. Nanti Iya, Bahasanya, secara manusia Bang, kau kita berpikir nggak Oke, bicara mohon bahasa, izin. Bang. Kita Mohon bicara izin, bahasa. pelan-pelan. Ya silakan, tetapi Kalau Pelan-pelan. ada utusan secara utusan, berarti mohon dia izin. ini sebentar, pelan-pelan aja, Bang. Ah. Jangan usik. Pelan-pelan makanya dulu, kita santai, berpikir santai. Nanti logis giliran, sampai pada giliran. ketuhanan bukan hanya secara manusia. Begini Bang. Kita runtut dulu ya. Makna kata utusan itu berarti dia ini menerima kan? Iya, kita harus tahu Ada utusan yang secara manusia dan utusan dalam secara rohani atau Allah. Nanti dulu ke sananya kita kembali ke utusan dulu nih Bang. Jangan dulu ke situ. Yang namanya Yang lebih utusan jelas, berarti ada yang contoh. mengutus ya. Sebentar. Utusan itu bukanlah pelaku aktif. Dia menerima. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Artinya apa? Dia ini bukanlah pemegang mandat, bukanlah pemilik kekuasaan. Kan begitu logisnya, Bang. Nah, kalau dia Abang datang mengatakan, sebagai bentar. hakim yang agung gimana dong? Semua akan Bentar. dihakiminya. Allah dia akan hakimi. Kalau Dia utusan hanya sekedar utusan. Saya balik. Apakah dia hanya sekedar utusan sedangkan dia mengaku bahwa dia akan datang sebagai hakim yang agung, menghakimi menghakimi Allah kalian, menghakimi manusia. Jawab. Ya, berhenti dijawab. Silakan, Bang. Sebentar, gini bang. Pertanyaannya, kalau yang namanya utus kan berarti ada yang mengutus, ya kan? Ini kita lihat nih dari perkataan Yesus sendiri nih, perkataan Yesus yang menjadi tolak ukurnya.
Apa kata-kata Yesus itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini menandakan Yesus ini, ya kan? Yesus ini bukanlah pemilik kekuasaan mutlak. Dia menerima pelimpahan kekuasaan. Tapi apakah tatkala dia menerima pelimpahan kekuasaan menjadikan dia berkuasa penuh? Tidak. Tidak bisa. Kembali lagi. Terus dia bilang aku berkuasa atas langit dan bumi. Mana itu? Ada yang mengutus kok, Bang? Iya, tapi dia juga mengatakan bahwa dia berkuasa atas langit dan bumi, di sorga dan di bumi. Gimana? Dan aku akan datang sebagai hakim yang agung. Oke, ya. Baik Ya, terhadap segala manusia. ya, kita bahas. Awalmu saja tidak mengatakan dia akan datang sebagai hakim. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Karena apa? Inilah Bang jangan musik ini nyantai kalau diskusi harusnya Bang. Nggak perlu abang serobot begitu. Nanti naik kolesterol, naik darah tinggi abang. Nanti nyantai aja. musik pelan-pelan gitu loh. Wong dia pernah jadi terdakwa kok, ya diadili kok. Di sini nih bukan mau menghakimi menghakimi orang jadi kesannya bukan Bang. Kita ini bertukar pikiran gitu loh. Iya kan? Nanti abang kalau gitu-gitu tuh lama-lama tensi abang jadi 240 tuh. Iya, kalian mengatakan ya kami tidak melakukan apa yang diperintahkan, sementara Azaz Syariat 49 dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Kalian apa? 1 pria, 3 wanita. Pasangan apa kalian mengikuti? Yasin 3 nama 3 Azaz Syariat 49. Santai Bang, santai. Jadi gini, satu-satu materinya, jangan kemana-mana dulu. Jangan loncat-loncat ke Quran. 1 pria, 3 wanita. Satu-satu materinya anak Paulus. Moderator. Anak Paulus. Jangan meminta Al-Quran gitu loh. sambil limit ya, sambil limit. Menuduh lagi kami tidak melakukan kehendak Bapa. Moderator. Sambil di-mute ya, sambil di-mute. Diberikan pemahaman bahwa kamu itu memvalidasinya lewat Syariat 49 berpasang-pasangan agar Ini Bang jangan musik gini. Kita selesaikan dulu kata tadi utusan dan mengutus ya. Kita selesaikan dulu itu. Bangkang dan Dilemparkan aja lah nih Bang. 3 wanita sampai 4 tidak mau diam ini orang. Aduh. Ya sudah ya. Sebentar. Selesai. Coba Bang jangan musik. Kita selesaikan dulu. Tadi Abang mengatakan Yesus itu adalah Allah ya. Betul ya. Tadi kan Abang mengatakan begitu. Turun dia. Enggak apa-apa lah. Ya jadi kan yang menjadikan hamil siapa yang menjadikan hamil Maria itu? Allah. Enggak. Dia tadi kan mengatakan begini Ustadz Turiman. Pak Turiman. Dia katakan begini. Yesus itu sendiri adalah Allah, ya kan? Tapi Yesus berkata lain ini. Bagaimana itu? Makanya kita nyantai pelan-pelan gitu loh. Jadi Maria hamil tuh yang menjadikan hamil tuh siapa gitu loh. Dia sendiri, anak orang ajar ya, anak walat. Dia sebenarnya ingin menyampaikan gini Madian, Bang Minta dia ingin menyampaikan gini sebenarnya tuh secara yang terselubung di framing dia itu, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, tidak ada juru selamat lain, ya gitu di dunia ini. Dia tuh ingin mengklaim itu sebenarnya, dengan meminjam dengan bahasa semiotik, ya kan bahasa semiotik lah kalau dalam Bible mereka. Padahal ya konsep keselamatan itu ya di dalam diri Yesus itu, bahwa keselamatan yang berpusat di dalam diri itu berpusat dan bergantung pada Allah saja, yang tidak memerlukan mediator itu. Ya buktinya Yesus kan berdoa kepada yang bisa menyelamatkan kan gitu di Taman Kisbani kan. Nah itu kan dia berdoa kepada siapa itu, masa kepada dirinya sendiri itu satu itu ya kan. Beriman ya kalau kita sedikit lebih jujur gitu ya, dan mereka juga mau jujur, Kristen ini memang benar-benar terbelenggu pikir mereka dengan doktrin, kata-kata utusan Tuhan, apalagi tadi ya, utusan Tuhan, agama,
agama, utusan Tuhan itu saja mereka gagal memaknai secara universal gitu loh. Ya kan? Itu sederhana loh Tuhan. Terizin Bang Dian, ini ada tamu kita nih. As. Ya, lanjut. Selamat pagi, As. Pagi. Ya, non Muslim kah As Katolik. atau agama Katolik? Mau berdiskusi? Mau nanya aja boleh? Oh boleh. Boleh, tapi pakai Nggak apa-apa, data ya. Pakai Kalau data mau ya. kan. Gak apa-apa. Silakan. Gini, Ya kita kasih. permisi ya, cuman tanya aja, bukan maksud apa-apa. Seumpamanya nih ada seorang bukan Islam, entah itu apa kayak agamanya, nggak nyebut agama tersebut ya. Nah itu ingin sekali jadi Islam, itu tata caranya gimana? Iya. Abah Duriman, Pak dosen mau masuk. Iya. Silakan. Jadi Islam itu kan aslama selamat. Jadi kalau dia mau berislam, ya kan, salah satu langkahnya pertama dia yakin dulu bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Allah. Nah, itu satu. Baru yang kedua mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti utusan-utusan sebelumnya yang Allah turunkan oleh Allah, seperti Isa alaihissalam. Jadi makanya kemudian dengan dua kalimat syahadat, dengan syahadat, dua kalimat syahadat, ya kan? Karena diambil dengan namanya begitu, ya kan? Sesungguhnya kau berasal dari satu diri. Kita ini satu diri, satu disebut Bani Adam. Diambil dengan namanya, sama dengan orang Islam. Ya, ketika AS pernah menyaksikan orang menikah, orang Islam menikah itu di depan penghulu, pernah ya? Masih belum pernah. Oh, belum pernah menyaksikan orang ijab kabul gitu loh. Iya, belum. Oh, belum. Bang. Ya, dia kan apa Katolik. Ya, jadi kalau AS ingin mengerti, bertanya, ya kan, kenapa sih kalau orang masuk Islam itu harus syahadat lagi ya, syahadat. Bukan. Masa. Aku sudah tahu itu. Maksudnya kalau tata caranya biar untuk menjadi Islam bagaimana, kalau urusan itu sudah tahu. Terus seumpamanya ini tata nih, cara administratifnya atau tata cara apa? tata cara untuk masuk Islamnya itu seperti apa dan bagaimana. Terus habis itu udah selesai tata caranya, udah tahu, itu perginya kemana kayak gitu. Oh, Kasih. iya. Ya, jadi Ya, lanjut Bang Torni. nah, jadi kalau di dunia ini, di dunia virtual ini kan ada yayasan namanya, yayasan. Jadi secara administratif nyetorkan identitas diri dulu. Identitas diri, ya. Kita kan punya masing-masing identitas diri ya, KTP, untuk membuktikan bahwa dirinya itu sebelumnya bukan Islam. Di dalam identitas diri kan ada KTP, data pribadi gitu ya, data identitas diri. Nah, lalu yang kedua dia memahami apa sih sebenarnya Islam itu, ya. Nah, tata caranya yang tadi kata sudah paham ya kan. Nah, kemudian kalau secara ada dua cara, mau virtual syahadatnya di dunia maya ini tapi tetap menyetorkan identitas diri, atau mau offline, misalnya datang ke Pak Dian Pratama, nah kan gitu, ke Miftah kan. Kalau ke saya kan kejauhan di Pontianak saya nih. AS di mana posisinya? Apa? Posisinya di mana? Jujur. Semarang. Oh, Semarang, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan ada masjid yang terdekat, atau ada juga yayasan Apologet Indonesia di Jawa Tengah.
atau banyak yayasan yang sebenarnya membina mualaf. Seperti saya kan YPM Tauhid wilayah 4 Kalimantan, tapi di Jawa Tengah ada juga yayasan pembina tauhid. Nah itu ya kan. Atau ada orang Jawa Tengah di sini, Mas Dian atau Mas Pepi Jawa Tengah. Nggih. Nah, Mas Pepi Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah. Jadi datang ke sana menemuin. Atau memang kita orang Jawa Tengah atau Kang Chan mana? Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Barat. Ini Jawa Barat. Saya Jawa Tengah, saya Jawa Tengah. Oh, ini Pak ini Ustaz Jawa Tengah. Datang ke Semarangnya mana, Mbak? Jadi Ya, tanya aja dulu tata caranya. Tanya Biar dia paham. klarifikasi kenapa Tata caranya mau- gimana gitu. Iya, makanya datang ke Ustaz nanti ditanya, kenapa tertarik mau hijrah ke Islam gitu loh. Apa alasannya? Gini datang kan. Nah, kemudian ditanya identitas diri AS, KTP-nya. Oh iya, karena nanti ketika sudah syahadat itu ada namanya surat pernyataan dan keterangan bahwa sudah masuk Islam. Nah, itu akan berkaitan dengan administrasi, itu dari sisi administrasi kan gitu. Jadi datang ke wilayah yang paling terdekat. Atau mau virtual. Kalau mau virtual ada prosedurnya. Ya itu gimana? Kalau virtual mah itu gimana? Mengirimkan KTP kepada Yayasan Apologet Indonesia. Kang Chan, kepada Kang Chan bisa, kepada kita bisa, nanti disadarkan lewat virtual. Tapi setelah itu harus ada pembinaan kepada adik gitu loh. Oke, makasih ya Om, udah dikasih tahu. Izin turun dulu. Kembali sebentar. kasih. AS gerejanya mana, AS? Di Semarang gerejanya mana, AS? Nanti sebentar. Gini, jadi gini, yang tersirat dari pernyataan adik tadi itu, dia itu mungkin ada titipan dari pertanyaan saudaranya yang mau masuk Islam, atau dia diri sendiri, ada dua kategori. Nah, itu yang perlu kita cerdas membacanya, ya. Bisa mewakili dirinya sendiri atau mewakili saudaranya yang mau hijrah. Itu yang terjadi, fenomena yang saya amati hari ini tuh di akhir-akhir seperti sekarang ini itu gitu loh. Ya. Nah, dia bertanya kan gitu kan, bertanya mewakili adiknya atau mewakili saudaranya atau mewakili ibunya. Walaupun dirinya sendiri belum berhijrah, tapi saudaranya kepingin gitu loh. Nah, ini. Jadi realitasnya gini, yang terjadi. Ya, ini fakta ya, saya bukan ngarang. Ini kejadian. Ini kejadian benar di wilayah saya ya, di YPM Tauhid wilayah 4 Kalimantan. Anak laki-lakinya itu hijrah, masuk Islam, dapat hidayah 2 kali syahadat. Ya. Kemudian ayahnya tuh sakit. Ayahnya tuh di atas gunung sakit. Dibawa ke kota. Ya kan? Dibawa di kota. Ternyata sampai di rumah sakit diperiksa, nginap beberapa. Kemudian meninggal. Belum keadaan bersahadat. Masih dari kamar sebelah itu. Anak laki-laki tadi itu bingung bagaimana membawa jenazah ayahnya itu ke atas bukit lagi, ke tempat kampungnya yang di atas bukit itu. Nah, ini terjadi fakta ini, Kang Chan. Saya cerita testimoni ya. Lalu pengurus wilayah YPM Tauhid wilayah 4 di tempat lokasi di mana orang tua tersebut meninggal, kemudian nelpon saya. Ini saya bilang, kita pinjamkan ambulan untuk sebagai bakti anak laki-laki ini kepada ayahnya yang masih belum syahadat, ya, meninggal dalam keadaan masih agama yang. Nah, dipinjamlah ambulan. Nah, alhamdulillah ada satu institusi yang mau minjamkan ambulan, ya. Nah, kalau saya boleh sebut ya dari Muhammadiyah ya. Dibawalah tuh dari rumah sakit, ya. Naik ke gunung atas malam harus diantarkan karena pagi mau dimakamkan atau naiklah pakai ambulan. Jadi di ambulannya Muhammadiyah yang berfasilitasi YPM Tauhid, tapi di dalam ambulan mobil Muhammadiyah itu kotak berlambangkan salib.
Nah, naik ke atas sampai dengan kilometer sekian, kayak karena tanjakan ke atas gitu, nggak bisa naik lagi itu. Ambulan nggak bisa naik lagi. Nah, sekarang kita hubungin anaknya tadi. Aku mau muju. Nah, taman itu papalang tuh. Anu bangun. Itu ini testimoni, ini fakta ini loh. Ini data loh. Saya bukan ngarang ini. Fakta kejadian itu, ya. Fakta kejadian. Akhirnya ayahnya anak itu ya kan naik ke atas ya untuk menjemput ayahnya yang di ambulan. Mama dia itu yang sudah dimasukkan kotak lambang salib itu kan gitu kan. Gimana? Maka semua orang-orang yang di atas di kampung itu turun pakai obor. Itu kan menjemput kotak jenazah ayahnya itu. Ya kan? Ya. Bagaimana caranya supaya ya akhirnya lampu ambulan itu dihidupkan supaya untuk nanti waktu bawa kotaknya ke atas itu tidak karena kan obor kan terbatas minyaknya kan gitu, minyak tanahnya ya gitu. Nah, itu fakta. Ya kan? Dipasisi oleh kami ambulannya Om Muhammadiyah isinya kotak lambang salib ayahnya yang meninggal. Itu Islam, bakti kepada orang tua. Artinya begitu anaknya masuk Islam, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Ya. Baik. Terizin Bang Turiman ada Edo. Ya. Edo, selamat pagi. Terlalu panjang ceritanya yang fakta itu. Ingin memberikan al-hikmah kan gitu, pelajaran. Edo, selamat pagi Edo. Do. Aduh. Ayo Do. Mana Do? Klarifikasi Do. Ayo Do, tadi kan buka mic Do. Tadi naik-naik, wek. Ini di salam nggak dengar. Edo. Itu jadi berhala. Gimana? Ayo buka mic-nya Do. Mau ngomong apa Do? Mau klarifikasi apa? Bukan terlalu panjang. Itu jelas itu. Fakta itu real, live itu real. Saya bisa buktikan itu fakta itu. Ya, jadi terizin ya Bang ya. Ini saya mewakili saudari saya Rosipa nih ya. Sedikit saya mau makanya naik saya di sini. Saya berharap Rosipa jangan kena banet lagi. Karena atau komal-komal teman yang lain lah gitu ya yang membuka diskusi lintas agama agar jangan kena banet. Kiranya narasumber jangan menggunakan kata-kata kotor atau caci maki. Ini udah berulang kali terjadi pada Komal Rosipa kena banet karena narasumber yang terlalu menggunakan bahasa yang tidak baik gitu ya. Saya harap ke depan teman-teman kalau naik pakai bahasa yang baik. Saya juga menghimbau. Jadi kalau kita mau dialog lintas agama, lintas teks, kita tidak perlu menyerang personal branding orang lain gitu loh. Paham ya? Tidak menyerang personal branding orang lain. Ya, karena makin ketat ini regulasinya makin ketat gitu ya. Ya. Kita dialog aja pakai data gitu. Nah, gunakan akal budimu, segenap jiwamu, segenap apa itu, kan? Seperti pesan Yesus aja itu. Maaf, teman-teman sambil sarapan ya saya ya. Soalnya saya sarapan. Sarapan, udah bulan Ramadan lagi puasa, weh. Ya, Bang Edo lah, gimana Bang Edo? Mau diskusi mau apa ini? Mau apa? Mau tanya atau mau dialog? Halo Bang. Mau tanya atau mau dialog? Tadi kan memotong narasi saya. Jadi mau klarifikasi apa? Tidak Bang. Kalau saya tadi ini kan hanya nyimak tadi yang pertama tadi itu yang agak bikin kesal tadi. Sebenarnya saya mau komentar. Apa tuh yang agak kesal tuh apa? Apa yang agak kesal apa? Mungkin Bang Edo masuknya di tengah-tengah kali ya. Yang dari pihak Kristen tadi. Oh, gitu. Ada yang ribut sekali tadi. Yang pertama tadi itu yang ribut sekali. Ya itu wajar manusia itu. Kang Dito, ya. Kang Dito. Soalnya tadi kan
dia ini gaya debatnya ini kayak debat Sarapan kan gitu. debat kusir aja tadi itu. Jadi kan saya tadi dengan Kang Chan dengan Kang Chan. Jadi fenomenanya begini Kang Edo, ya kan? Kalau di dalam Islam itu kan ada sebenarnya ada dua hubungan. Sebenarnya ada di hubungan manusia burung, elang raja wali, dia terbang tinggi. Itu kan ada di Bible, bagaikan elang raja wali kan gitu kan. Ada dua sayap, sayap kanan dengan sayap kiri. Sayap kanan itu adalah analogi hubungan manusia dengan Allah, hablu minallah. Sayap kirinya hablu minannas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan antara hablu minannas ini yang perlu kita benahin begitu loh. Ya. Jangan beranggapan kalau hablu minannasnya baik lalu hablu minallahnya baik, belum tentu kan gitu, ya kan? Dan juga sebaliknya. Makanya ada keseimbangan gitu, berpasangan gitu, berkeseimbangan. Karena Allah sudah menyatakan di Al-Qur'an, saya lihat ciptaanku apakah tidak seimbang? Seimbang semuanya. Orang-orang yang lebih dahulu kan yin yang seimbang gitu. Nah, yang kadang kala ini yang sayap kirinya ini yang sering patah tuh Bang Edo. Kalau sayap kirinya patah nggak bisa terbang lagi Bang. Iya Bang, jadi kalau kan ini Muslim Bang, saya Muslim. Halo? Iya Bang, lanjut. Ya, saya Muslim ini Bang. Cuman tadi saya yang ada yang ribut sekali tadi itu yang pertama tadi yang coba diberikan pemahaman. Cuman kan dianya ini gaya debatnya ini tuh, aduh, nggak beraturan lagi. Padahal kan kita punya hal yang biasa di dunia debater, di dunia apologet Islam Indonesia itu hal yang biasa. Ada yang lebih dari itu gitu. Kita sudah menghadapin semuanya. Belum seberapanya dibandingkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, ya kan? Itu baru setitik alif itu, lebih kecil dari itu, gitu loh. Tapi yang penting kita sabar, gitu loh. Sabar. Saya paham mereka yang baru bergabung di dunia lintas agama ini di TikTok itu girahnya luar biasa. Benar, Bang Ido. Baru dengar, oh ternyata ada dialog lintas agama di TikTok ini, bukan malah berkurang 24 jam. Bang Edo mau buka jam berapa aja ada semuanya itu. Pasti ketemunya dialog lintas agama. Gitu. Sampai saya sudah tidur, Kang Chan masih sampai subuh. Kalau saya begini aja Bang Ebdo, ketika Anda menghadapi orang yang ngeyel ya, tapi dia tidak mencaci maki gitu ya, ya sabar aja. Tapi kalau dia mencaci maki, langsung turunin gitu Bang. Baru gitu kita selama dia tidak menghujat, tidak menyerang personal branding kita, ya kita ayonin, kita ijabailah gitu lah ya. Nah, gitu loh. Gitu. Saya paham orang yang baru mendengar di perdebatan lintas etnis, lintas agama, lintas keyakinan ini, girohnya luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Edo, maaf, kami sudah survei gitu loh. Ternyata ada juga ustadz atau kiai. Oh ada ya? Oh, ada. Baru mendengar girohnya luar biasa begitu Al-Qur'annya Nabi Muhammad itu dipelintir begini itu girohnya luar biasa. Tapi kan tidak mungkin dia jadi narasumber karena dia nggak paham kan konstruksi Bible. Jadi tidak semua ustadz yang pernah khotbah di sholat Jumat itu ya dia paham konstruksi Bible, kecuali yang kami ini yang dari zaman Facebook ya kan sampai hari ini ikut terus itu. Tapi alhamdulillah, jadi ini jihad virtual sebenarnya. Jadi tap layar ini yang bab nih jadikanlah zikir virtual, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah cukup ya kan gitu kan, begitu ya Kang Dito ya. Nah, silakan Kang Dito. Fenomena ini luar biasa, hari-hari semakin begini tuh semakin kita menghadapi yang strategi khusus gitu loh, ada pola-pola khusus mereka itu. Dito. Jadi Bang, ini tadi kan memang ada kesannya orang yang
kesannya framing gitu ya, kesannya mau arah kemana, udah terbaca arahnya kemana itu gitu loh. Arah pertanyaannya, pernyataannya mau arah kemana kita tuh sudah bisa baca gitu loh. Gitu loh. Udah aku baca, kata orang Pontianak ini, udah aku baca dah, udah aku baca arahnya kemana. Karena pertanyaannya itu aja gitu loh. Gitu loh. Ya. Hanya dia jawab di komal ini dia ngomong ini, di komal ini ngomong ini dengan harapan dua komal yang menyiarkan live dialog ini beda. Nah begitu beda di framing, dijadikan postingan gitu loh. Nah, menurut Kang Dito begini di sana, kan gitu. Nah, kan gitu. Ya, terizin Bang Turiman. Saya nyimak aja ya, biar jadi Bang ilmu Edo. Ya, terima kasih Bang Edo. Tapi bila ada yang ingin disampaikan untuk 2 menit ke depan ya silakan Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan? Oh iya Bang. Kalau saya sih Bang, saya berharap ke depannya kalau ada teman-teman dari pihak non yang ini difilter aja. Jangan yang terlalu ribut atau minimal bahwasanya dia mau mendengar berapa saat dulu lah, baru kemudian dia bisa menjawab. Karena kalau tadi yang modelnya seperti itu tuh kesannya ribut sekali dan hampir tidak ada space untuk bisa memberikan sedikit pemahaman ke mereka. Iya Bang, baik. Insya Allah kita akan menerima saran Abang. Terima kasih Bang atas perhatiannya. Terizin Abang, Iya, Bang. barangkali ada non Muslim yang mau naik. Saya mau Saya non-Muslim, Bang. lagi gitu. Saya non muslim ya. Saya non muslim ya. Pak Nugroho masih on the way. Ya. Oh iya, lanjut. Nggak dihitung, Silakan. Bang Dito, nggak dihitung lagi aku. Aduh. Kalau Bang Iya, orang kalau Bang udah Feby ini, Non kan tidak, yaitu ya Muslim selamat, Muslim ya tidak selamat kebiaya Feby. Ya. Bang Dito, akun aku ganti namanya, ya kan? Soalnya banyak DM dari Kristen, banyak DM banget. Aku males, aku blokir. Males. Iya bener. Makanya aku ganti, aku blokir yang ajak ketemu ke rumah lah segala macam. Aku kasih alamatnya. Ya dalam arti kamu masuk komplek tentara, kalau bisa masuk rumahku ya hebat. Kalau mau marah-marah. saya salut sama Bang Feby yang kayak gini. Artinya dia bisa mikir, kemudian kita bisa kan diskusi yang lebih elegan gitu. Biar masing-masing kita bisa memahami sama-sama posisinya kita di mana kan. Saya salut Bang. Ya kalau memang Abang non ini saya salut. Ya terizin Bang. Saya kan tadi belum menyapa Bang Feby, makanya saya belum tahu Abang itu bukan seorang umat Islam gitu ya. Saya nggak tahu kan. Saya pikir Abang Islam. Ya silahkan lah kalau mau berdiskusi silakan Bang. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ya Bang Edo, saya turunin dulu ya mohonnya tanpa mengurangi. Oke Bang. Saya nyimak aja. Assalamualaikum. Sampai serap ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya saya noise nggak nih? Kalau noise aku mute aja dulu. Enggak. Pinggir jalan. Jelas. Kang Dito, bagus suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya 1 menit aja nyampein tadi. Pak Kristo ibaratnya dia ingin masuk Islam tapi pengen hidayah itu langsung dari Allah, memaksakan Allah sendiri yang memberikan hidayah sehingga dia masih tersesat. Padahal kalau saya ingin memberikan advice, umat Islam pasti mengetahui Islam dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman yang disampaikan Pak Kripto tadi, dia harus mengetahui kita semuanya itu mengharapkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Karena kita ini umat Rasulullah, makhluknya Allah kan gitu. Jadi dia pangkas ingin langsung bisa connect dengan Allah kan gitu. Jadi pemahaman yang beliau sampaikan masih buta akan Islam, buta ingin masuk Islam tetapi tidak mau mengenal utusan Allah untuk umat Islam itu siapa. Kalau berpikir
Nabi Muhammad itu hanya untuk umat Islam yang sudah beriman. Sebenarnya Nabi Muhammad ini untuk khafatan linnas, untuk semua manusia. Jadi termasuk Pak Nugroho, Pak Kripto, jangan usik tadi. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Tapi tinggal manusia itu beriman atau tidak. Kalau yang beriman berarti percaya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka komplitlah keimanan Islamnya. Tapi bagi orang yang masih tersesat, mencari agama yang benar, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, dalam terjemahannya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak diterima. Dia termasuk orang yang merugi. Nah, perbedaan antara orang Islam dengan orang Kristen, sama-sama mengimani Bunda Maryam adalah perawan suci, perempuan yang dimuliakan di dalam Islam maupun di dalam Kristen. Tetapi bagi umat Islam kita diberikan pemahaman di dalam ayat yang ke-88 sampai ke-90 tentang bahwa akidah itu, ya, di sana dikisahkan ke ayat 88, mereka akan berkata, mereka akan menyeru bahwa Allah itu mempunyai anak, sehingga mereka akan membuat kita untuk mengatakan Allah punya anak. Katakan tidak. Sehingga di ayat 90 dikatakan, hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung itu hancur karena ucapan itu. Jadi maka orang Islam dengan orang Islam, orang Kristen dengan orang Islam, perbedaannya ada di situ. Orang Kristen memahami bahwa anak Bunda Maria adalah Tuhan, sehingga berasumsi Allah itu punya anak. Sementara orang Islam apabila berkata seperti itu, maka telah gugur keislamannya. Diberikan tanda hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan juga gunung-gunung itu hancur karena ucapan itu. Maka ketauhidan di dalam surah Al-Ikhlas jelas, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahus samad. Kan gitu. Allah sama apa? Allah tempat bergantungnya seluruh manusia, seluruh makhluk. Bukan kebalik, Allah bergantung, bukan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Jadi memang maha tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha suci dan maha tinggi. Begitu dari saya. Mungkin Pak Kripto tadi udah saya follow. Insya Allah kalau ketemu bisa diskusi dengan saya, santai, santun dan berhikmah. Itu saja dari saya. Lanjut, Kang Chan, udah ready tuh. Monggo, Kang Chan. Kaki Kang Chan. Sarapan dulu Kang Chan, sarapan. Pagi, Pak. Oh, ini udah Pagi, siap. Pak. Udah siap semua, ya udah Pak. angkat satu tangan. Angkat satu Namanya tangan. lupa. Pak Nugroho, angkat satu tangannya. Udah siap semua ini. Pak Nugroho. Sarapan Kang Chan, Ya, udah? Sarapan. Sarapan dulu, Alhamdulillah, kopi-kopi. sudah. Kopi-kopi dulu. Iya, iya. Ya, jadi Assalamualaikum Syekh Baal. Sesepuh saya, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah gurunda ngumpul semua di sini. Tadi saya juga bingung mau naik, ini gurunda semua. Aku nanti paling di mute sama host, saya bilang nggak boleh ngomong. Aku bilang parah ini lah. Sekalian iklan ini saya tersinggung kalau disebut gurunda. Saya tersinggung. Saya bukan gurunda ya Bang Al ya. Bang Chan. Ya. Ya jadi ya saya ada dalam ketidakmengertian gitu. Kalau tadi Kang Dito benar tuh, kalau misalnya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, masuk akal. Tuhan yang menciptakan manusia, masa utusannya bukan untuk manusia? Kan nggak masuk akal. Berbeda dengan Yesus. Yesus katanya Tuhan, tapi Yesus hanya untuk orang-orang berdosa. Kan aneh. Yesus itu tidak diperuntukkan untuk orang yang benar. Kan jadi aneh jadinya. Dia eksklusif hanya untuk para pendosa gitu. Jadi aneh. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan seluruh alam tapi eksklusif, kan aneh.
Eksklusivitas dia hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada Bani Israel, ada di dalamnya domba-domba yang tersesat. Nah, di dalamnya pun ada pendosa. Yesus itu dikhususkan hanya untuk pendosa itu, kan jadi aneh gitu. Ini udah Tuhan. Nah, yang bisa saya pahami dari situ adalah, ini terbuka ya buat teman-teman Kristen, termasuk Pak Nugroho, karena dalam diskusi ini adalah karangan belaka. Jadi karangan manusia zaman dulu, mungkin sekitar 2000 tahun yang lalu, mengarang-arang, atau mungkin bahkan setelahnya, bahkan bisa jadi abad 16, ngarang-ngarang yang beginian gitu. Jadi saya kira itulah yang bisa masuk akal. Kalau Tuhan mengutus utusannya ya pasti untuk manusia, kecuali dia disclaimer, dia untuk Bani Israel, dia untuk umat tertentu, dia disclaimer dulu gitu. Nah, ini Tuhan seluruh alam datang hanya untuk para pendosa, dia bukan untuk orang benar. Kan aneh jadinya kan. Kok aneh Tuhan begini, dia udah capek-capek datangnya pun kata Syekh Baal jadi daging, masuk ke Maria pula 9 bulan pula melahirkan, udah capek-capek datang hanya untuk pendosa. Saya kira itu yang ada dalam benak kita, keanehan ini ya. Satu yang bisa menjawab saya kira hanya karangan. Mungkin dulu bagi orang-orang dulu dia bisa masuk, bukan masuk akal, masuk pemahaman, karena mungkin pemahamannya adalah pemahaman pagan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan kita berpikir gitu, begitu. Ya kita dalam kerangka itu gitu, kita dalam kerangka penuh keanehan, teman-teman. Jadi coba Pak Nugroho ya perhatikan ya, kalau misalnya kita diskusi dengan teman-teman Kristen, kadang teman-teman Kristen yang punya pendidikan gitu, dia seakan-akan downgrade ketika diskusi agama gitu, downgrade dengan umat Muslim, seriusan asli, ditertawakan, bahkan temannya sendiri menertawakan dia gitu. Jadi apa yang terjadi semua ini? Kalau ini kan apa namanya? Jadi kalau begitu ceritanya, berarti hadirnya teman-teman Muslim itu untuk mengupgrade. Itu baik, saya kira. Semua niat harus dihargai, betul tidak Pak Nugroho? Betul. Baik kan. Jadi kalau misalnya Ustadz Abu Hadid naik, jangan nyembah manusia, mana ada manusia? Itu upgrade, itu yang sedang dilakukan upgrading gitu oleh teman-teman Muslim. Sebenarnya terima kasih gitu pada teman-teman Muslim. Sepengetahuan saya seperti itu. Dan yang kedua, Yesusnya tidak diutus untuk kalian. Jadi kalau kalian gini ya, ada dilema ya, sebut saya dilema. Kalian mengatakan orang-orang benar, tapi Yesus bukan untuk kalian, kan aneh jadinya. Yesus itu hanya untuk pendosa. Lukas 5 nomor 32, Yesus hanya diutus untuk pendosa. Dia hanya manggil pendosa, bukan manggil orang benar. Jadi kalau kalian merasa benar, kalian tidak dipanggil oleh Yesus, kan gitu logiknya kan. Kalau kalian merasa benar, kalian bukan yang diadres oleh Yesus. Kecuali kalian mengatakan kalian itu pendosa, bagus. Kalau kalian pendosa, bagus. Berarti Yesus hanya untuk pendosa. Lalu yang orang benar untuk siapa? Dari mana dia tahu benar? Kan dilema. Sedangkan Yesuslah yang Tuhan, katanya begitu. Aneh, benar tapi bukan dari Tuhannya. Kan aneh. Ini konsep yang aneh, konsep yang nah, apa yang bisa menjelaskan semua ini? Roma 3 nomor 7. Karena dusta, karangan hanya karena dusta. Jadi karena dusta hadirlah konsep-konsep begini. Dan ini diadop. Dan ini membuat kerjaan baru sekaligus membuat amal soleh baru. Ini kerjaan baru buat orang-orang yang waras, ingin menyelamatkan saudaranya dari jurang. Ini kan jadi kerjaan baru. Kalau seandainya tidak ada orang-orang sesat begini, Ustadz Abu Hadid sudah karaokean, Abah sudah jadi usaha ini, raja usaha PO Bus. Kang Dito melawan Pak Hotman misalnya. Iya. Dalam ada Turiman, Pak Turiman jadi rektor universitas. Jadi tapi kerjaan ini sekaligus amal soleh. Kan kita mau ke depan, mau ketika tidak ada naungan yang lain selain naungan Allah, apa yang bisa kita bawa kan begitu. Minimum kita jadi begini. Ini fungsinya semua yang terjadi di dunia ini. Ini kenapa orang yang sesat, kenapa kita disibukkan dengan kerjaan-kerjaan, dan kerjaan ini semoga menjadi amal soleh kita. Kuntum khairu ummah, Ustadz Miftah, Ustadz Abu Hadid, Kang Dito, Syekh Baal, Ustadz Turiman, yang cerahkan. Kalian ini malah terbaik, minus Pak Febi.
minus Pak Nugroho kuntum khairu ummah. Ada syaratnya. Ukhrijat linnas, mengeluarkan Pak Nugroho, ta'muruna bil ma'ruf, mengarahkan kepada yang kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang munkar. Basyirun wa Begitu, nadhira, membuat berita gembira dan sebagai dan peringatan. Bang Tebi Jadi minum alhamdulillah kopi gitu ya kan. Kang Chan minum teh, tapi Kang Chan enggak masukkan teh ke kopinya Kang Febi kan gitu. Kang Febi jangan coba-coba masukkan kopi ke tehnya Kang Chan, tapi sama-sama minum kan gitu. Dan satu restoran, nanti Kang Chan biar Kang Chan aja yang bayar kopinya Febi kan gitu. Boleh kan gitu, kan silaturahmi namanya kan gitu. Yang jadi masalah itu ada yang disangka kopi ternyata banyak gulanya gitu. Disangkanya sedang minum kopi, ternyata minum gula, diabetes jadinya. Disangkanya ngikut Yesus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, selamat pagi buat Bang Febi ya, alias Pak Nugroho. Ya aku ganti Bang, aku banyak DM masuk dari Kristen-Kristen tua, aduh pusing sampai aku. Oh iya. Blokir lah. Artinya Febi itu jadi idola sekarang, jadi ikon gitu loh. Entah dia bawa Kalau maju DM-nya enak, nggak apa-apa. DM-nya males-malesin. Ya, saya juga banyak di DM sama Kristen-Kristen ya, mereka mendoakan semoga Yesus menjamah gitu kan. Banyak DM kayak gitu kan. Terus aku jawab aja, sebenarnya saya mau menuhankan Yesus, cuman masalahnya nggak ada di Bible.